Bingung cari pengganti Ten Hag? MU bisa pertimbangkan Ange Postecoglou. Masa depan Erik Ten Hag di Manchester United kembali menjadi spekulasi. Mantan kiper Australia Mark Schwarzer menyarankan Setan Merah untuk menunjuk Ange Postecoglou apabila memutuskan untuk mencopot Ten Hag. Performa Manchester United di bawah Ten Hag pada musim ini sangat tidak stabil. Bruno Fernandes dan kolega kerap meraih hasil yang buruk di lapangan. Manchester United sudah tersingkir dari Liga Champions dan Carabao Cup. Setan Merah juga tertahan di posisi ke-7 dalam ajang Premier League. Serangkaian hasil buruk kabarnya membuat posisi Ten Hag tidak aman. Sejauh ini, ada beberapa manajer yang disebut-sebut bakal menggantikan Ten Hag di Old Trafford, termasuk Graham Potter. Jangan dulu coret Manchester City dari persaingan gelar Premier League. Performa Manchester City di Premier League pada musim ini terlihat tidak meyakinkan. Meski begitu, mantan striker Newcastle Alan Shearer meminta untuk tidak mencoret The Citizens dari persaingan gelar musim ini. Manchester City tengah berada dalam periode yang sulit. The Citizens hanya meraih 1 kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir mereka di Premier League. Berkat hasil itu, Manchester City saat ini menghuni peringkat keempat klasemen Premier League dengan 34 poin. Mereka tertinggal 5 angka dari pemimpin klasemen Arsenal. Pelukan Sergio Ramos untuk David Alaba. Bek Sevilla, Sergio Ramos, memberikan dukungan moral pada bek Real Madrid, David Alaba, yang mengalami cedera lutut parah. Madrid pusing sekarang ini. Stok bek mereka dipastikan berkurang lagi. Pasalnya Alaba mengalami cedera ACL. Bek Austria itu mengalami cedera tersebut saat Madrid berduel lawan Villarreal pada hari Senin, 18 Desember 2023, kemarin. Sebelumnya Thibaut Courtois juga mengalami cedera yang sama. Demikian juga Eder Militao. Kabar cederanya David Alaba itu kemudian direspon oleh Sergio Ramos. Hal ini tentu saja wajar lantaran Ramos merupakan legenda Real Madrid. Ramos mendoakan Alaba agar lekas pulih. Ia juga memberikan pelukan virtual pada sang kolega. MU hanya imbang lawan Liverpool, Andre Onana kecewa. Kiper Manchester United, Andre Onana mengaku kecewa dengan hasil imbang timnya melawan Liverpool di akhir pekan kemarin. Ia menilai Setan Merah seharusnya memenangkan pertandingan itu. Di akhir pekan kemarin, Manchester United menantang Liverpool di pekan ke-17 IPL 2023-2024. Di laga ini, Setan Merah banyak diprediksi bakal kalah dan bahkan kena bantai dari tuan rumah. Namun di laga yang digelar di Anfield itu berakhir imbang 0-0. Setan Merah bermain dengan disiplin sehingga mereka mampu menahan gempuran-gempuran Liverpool di laga ini. Onana sendiri mengaku tidak puas dengan hasil imbang tersebut. Kami adalah Manchester United, salah satu klub terbesar di dunia, dan kami seharusnya meraih kemenangan melawan tim manapun yang kami hadapi, buka Onana kepada MU TV. Jika Casemiro pergi, MU bakal rekrut mantan tandem Bruno Fernandes. Klub Premier League, Manchester United mulai ambil ancang-ancang merekrut gelandang bertahan baru. Setan Merah dikabarkan menaruh perhatian terhadap gelandang Fulham, Joao Palhinha. Seperti yang sudah diketahui, beberapa pekan terakhir MU gencar dirumorkan akan berpisah dengan Casemiro. Sang gelandang dilaporkan akan dilepas Setan Merah setelah performanya menurun cukup signifikan. MU saat ini tidak memiliki cukup banyak gelandang bertahan. Alhasil Erik Ten Hag mulai memetakan siapa gelandang bertahan yang bagus untuk menggantikan Casemiro. Football Transfer mengklaim bahwa MU kini mengarahkan radar mereka ke London. Mereka berminat untuk mengangkut Joao Palhinha dari Fulham. Legenda MU ini malah larang Ronald Araujo cabut ke Old Trafford dari Barcelona, alasannya. Legenda Manchester United Rio Ferdinand meminta Ronald Araujo agar tak pindah ke Old Trafford dari Barcelona karena ia beresiko merusak karir sepak bolanya. Araujo telah menjadikan dirinya sebagai bek andalan Barcelona. Ia hampir pasti akan selalu jadi pilihan utama Xavi di lini belakang. Araujo juga berstatus sebagai salah satu bek papan atas Eropa saat ini. Sekarang ini kontraknya di Barca masih berlaku sampai tahun 2026. Namun masa depannya di Barca kini tak menentu. Pasalnya ada kabar Blaugrana bisa melegonya gara-gara klub mengalami masalah finansial. Lah, Real Madrid tidak beli bek baru untuk gantikan David Alaba? Klub La Liga, Real Madrid nampaknya tidak akan belanja bek tengah baru di musim dingin nanti.
Los Blancos dilaporkan akan menggunakan opsi internal untuk menggantikan David Alaba. Real Madrid dilanda nasib buruk baru-baru ini. David Alaba mengalami cedera lutut yang parah dan diperkirakan bisa absen hingga musim 2023-2024 berakhir. Saat ini stok bek tengah Madrid hanya tersisa Antonio Rudiger dan Nacho Fernandes. Alhasil beredar rumor bahwa Real Madrid akan mencoba untuk belanja bek tengah baru. Marca melaporkan bahwa kenyataan di lapangan tidak seperti yang beredar. Real Madrid dilaporkan tidak akan mendatangkan bek tengah baru di musim dingin nanti. Meski dana mepet, Barcelona bakal coba datangkan pengganti Gavi. Presiden Barcelona, Joan Laporta memberikan update seputar kondisi Gavi. Ia menyebut bahwa timnya menemui kesulitan untuk mendapatkan pengganti Gavi di tim mereka. Gelandang berusia 19 tahun itu mendapatkan cedera lutut yang parah saat membela timnas Spanyol di kualifikasi Euro 2024. Cedera itu membuat sang gelandang dikabarkan sudah tidak bisa bermain di sisa musim ini. Barcelona sendiri tidak punya banyak opsi gelandang. Sehingga Barcelona dikabarkan mencoba untuk merekrut gelandang baru di musim dingin nanti. Laporta baru-baru ini memberikan update seputar perburuan gelandang baru timnya. Ia mengakui bahwa ada kans bagi timnya merekrut gelandang baru di musim dingin nanti. Kabar baik City, Kevin De Bruyne sudah kembali berlatih. Sebuah angin segar berhembus ke arah Manchester City. Gelandang andalan mereka, Kevin De Bruyne saat ini sudah pulih dari cedera. Tidak diragukan lagi bahwa De Bruyne adalah salah satu pemain kunci Manchester City. Semenjak direkrut dari Wolfsburg, ia menjadi sosok yang sentral di lini tengah The Citizens. Pemain timnas Belgia itu sudah absen selama beberapa bulan terakhir. Ia mengalami cedera di awal musim kemarin sehingga ia harus menepi dari skuad City. Namun Manchester City mendapatkan kabar baik, karena sang gelandang sudah kembali berlatih. Kabar bagus bagi MU, Liverpool tak bakal angkut Palhinha pada Januari 2024 nanti. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan tak akan berusaha merekrut Joao Palhinha dari Fulham pada Januari 2024 nanti. Palhinha baru semusim pindah ke Fulham. Penampilan pemain Portugal itu langsung membuat pelatih Teco Tigers yakni Marco Silva terkesan. Palhinha langsung jadi andalan lini tengah Fulham. Namun penampilan apiknya itu malah membuatnya jadi incaran klub-klub besar Eropa. Salah satunya adalah Bayern Munchen. Liverpool ditahan imbang MU, klub malas bicara soal perburuan gelar juara IPL. Bos Liverpool Jurgen Klopp enggan berbicara soal perburuan gelar juara Premier League usai timnya ditahan imbang Manchester United. Liverpool menjamu Man United di pekan ke-17 Premier League 2023-2024 di Anfield pada hari Minggu, 17 Desember 2023, kemarin. Pertandingan itu tak berakhir sesuai dengan harapan The Reds. Man United berhasil menahan imbang Liverpool dengan skor 0-0. Padahal pada musim lalu di tempat yang sama, The Reds melindas United dengan skor 7-0. Hasil itu membuat Liverpool turun ke peringkat kedua klasemen sementara Premier League. Mereka digusur oleh Arsenal. Alexis Mac Allister absen bela Liverpool lebih lama dari perkiraan. Alexis Mac Allister akan absen lebih lama dari yang diperkirakan. Gelandang Liverpool diperkirakan akan absen setidaknya dalam 3 pertandingan berikutnya. Mac Allister mengalami cedera parah saat Liverpool menang 2-0 di kandang Sheffield United pada 6 Desember. Lututnya terluka hingga tulang setelah tabrakan dengan Vini Souza. Namun, berbicara menjelang perempat final Piala Carabao melawan West Ham, asisten Meneer Pepijlijers mengkonfirmasi dia akan absen hingga tahun baru. Meskipun hal itu semakin dekat, dan pelatih asal Belanda itu menyarankan dia bisa tersedia untuk laga kandang melawan Newcastle pada 1 Januari, ini berarti Alexis Mac Allister akan absen dalam 3 pertandingan berikutnya melawan West Ham, Arsenal dan Burnley. Gol Mihailo Mudryk adalah buah keyakinan Chelsea. Chelsea harus berjuang ekstra untuk menyingkirkan Newcastle di babak perempat final Carabao Cup 2023-2024. The Blues cukup beruntung bisa menang di babak adu penalti. Rabu, 20 Desember 2023, dini hari WIB, Chelsea secara dramatis sukses menyingkirkan Newcastle dari ajang Carabao Cup 2023-2024 usai menang 1-1 dan babak adu penalti 4-2. Dalam laga perempat final yang digelar di Stamford Bridge.
Newcastle unggul lebih dulu lewat gol Callum Wilson di babak pertama. Namun, Chelsea tak menyerah dan sukses menyamakan skor berkat gol Mykhailo Mudryk di masa injury time babak kedua. Di babak adu penalti, dua penendang Newcastle, yakni Kieran Trippier dan Matt Ritchie gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, 4 penendang Chelsea semuanya sukses mencetak gol. Tertinggal sejak separuh babak pertama berjalan tentu jadi kondisi yang sulit untuk Chelsea. Apalagi Newcastle bukan lawan enteng, bahkan bisa dianggap selevel. Meski begitu, gol Mudryk di menit ke-90+2 adalah pembuktian skuad Chelsea. Mereka harus yakin bisa membalikan kedudukan dan keyakinan itu dijaga hingga injury time. RB Leipzig tertarik boyong Jadon Sancho dari Manchester United. RB Leipzig baru saja mengonfirmasi kepindahan Emil Forsberg ke MLS, dan kini mereka dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Jadon Sancho sebagai penggantinya. Hal itu diungkapkan oleh jurnalis Sport Bild, Christian Falk. Jadon Sancho kini memang diambang pintu keluar dari Manchester United, terutama setelah ia terlibat perseteruan tiada akhir dengan pelatih Erik ten Hag. Oleh sebab itu, banyak klub yang berlomba-lomba untuk mendatangkannya, tidak terkecuali RB Leipzig. Akan tetapi, Leipzig nampaknya harus berpikir dua kali apabila mereka ingin mendatangkan Sancho ke Red Bull Arena Leipzig, karena pemain asal Inggris itu memiliki gaji yang sangat besar, sekitar 20 juta euro per tahun. Meski begitu, RB Leipzig dilaporkan masih berpeluang untuk bisa mendatangkan Sancho, dengan catatan mereka harus memangkas upah pemain berusia 23 tahun tersebut. Pemotongan upah mungkin akan diterima oleh Jadon Sancho, karena ia kemungkinan tidak akan bisa mendapatkan klub baru apabila tetap meminta upah sebesar 20 juta euro per tahun, mengingat performanya yang telah menurun secara drastis. Final Piala Dunia Antar Klub 2023, Fluminense versus Manchester City. Jadwal final Piala Dunia Antar Klub 2023. Final Piala Dunia Antar Klub tahun ini akan mempertemukan Fluminense versus Manchester City. Laga ini rencananya dilaksanakan di King Abdullah Sport City, Arab Saudi pada hari Sabtu, 23 Desember 2023. Fluminense yang merupakan perwakilan dari benua Amerika Selatan mencapai partai puncak usai di semifinal mengalahkan Al Ahly dengan skor 2-0. Man City yang menjadi perwakilan benua Eropa berhasil menjejakkan kaki di partai puncak usai mengalahkan Urawa Red Diamonds dengan skor 3-0.